Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7388 sampai bab 7389. Kata-kata makian Tawana membuat penyanyi Inggris itu hampir marah. Namun Tawana dengan cepat mengatasi kekacauan itu, dengan mengirimkan pesan suara, segera memblokirnya, dan, masih belum puas, menuju ke Instagram dan platform sosial lainnya untuk berhenti mengikutinya. Siapa selebritas yang diikuti atau tidak diikuti lagi merupakan indikator utama bagi penggemar. Beberapa orang yang terobsesi, karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, memantau jumlah pengikut dan daftarnya setiap hari, memperhatikan setiap penambahan atau pengurangan, dan mendiskusikannya tanpa henti secara daring dengan penggemar lainnya. Ketika Tawana tiba-tiba berhenti mengikuti penyanyi Inggris tersebut, hal itu diketahui dan langsung menyebabkan kegilaan di kelompok penggemar. Keduanya sering berkolaborasi, sering berinteraksi, dan selalu menampilkan diri sebagai teman baik kepada dunia. Tindakan Tawana yang berhenti mengikuti Eason Chen dirasakan oleh penggemar di daratan Tiongkok seperti halnya Fei Wong yang tiba-tiba berhenti mengikuti Eason Chen. Awalnya, penggemar benar-benar bingung, bertanya-tanya apakah Tawana tidak sengaja berhenti mengikutinya. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari ada yang tidak beres. Tidak sengaja berhenti mengikuti seseorang di Instagram atau Facebook itu bisa dimaklumi. Tapi bagaimana dengan tidak sengaja berhenti mengikuti orang yang sama di kedua platform tersebut? Kesalahan macam apa yang mungkin terjadi? Itu jelas disengaja. Benar. Jadi, orang-orang mulai berspekulasi, mengapa Tawana berhenti mengikuti penyanyi Inggris tersebut? Apakah mereka ada masalah? Atau apakah itu perselisihan bisnis? Awalnya, tak seorang pun dapat menemukan jawabannya. Sampai ada orang pintar di internet berkata, Tawana baru saja mengecam Inggris saat siaran langsungnya di Cina. Mungkinkah mereka berselisih karena itu? Semua orang langsung mengerti. Pasti begitu. Dan karena Tawana berhenti mengikuti penyanyi Inggris tersebut, bukan sebaliknya, kemungkinan besar Tawana adalah orang yang memulai perpisahan itu. Internet meledak dalam sekejap. Beberapa netizen sayap kanan barat tidak dapat memahaminya. Mantra apa yang membuat Tawana jatuh hati hingga menjadi corong Tiongkok? Kakak, kamu orang Amerika. Mengapa kamu bertindak sebagai propaganda untuk saingan di belahan dunia lain dan meremehkan sekutu negaramu? Apa yang ada di pikiranmu? Netizen sayap kiri lebih simpatik. Bangsa, negara, kita semua adalah bagian dari takdir manusia yang sama. Kita harus menyingkirkan prasangka dan berjuang untuk kebaikan, bukan? Bahkan jika anak Anda mencuri sesuatu dan membawanya pulang, bukankah Anda, sebagai orang tua, harus turun tangan? Tawana tidak peduli dengan semua ini. Dia bertekad untuk memenangkan hati Ye Chen, apapun yang terjadi, menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Setelah seharian menjadi perbincangan hangat di dunia maya, Tawana memblokir beberapa kenalannya di industri hiburan Inggris, lalu dengan santai menggelar konser ketiganya di Beijing. Ye Chen ingin kabur tetapi tidak bisa. Gu Qihui bersikeras agar dia bisa melakukannya. Tanpa pilihan lain, ia mengertakkan gigi dan berkomitmen untuk menghadiri keempat pertunjukan tersebut. 3 konser pertama masing-masing mendominasi daftar tren, dengan setiap tren bersifat unik. Namun ada satu topik yang tetap menjadi tren selama 3 kali. Siapakah penari pria misterius yang dicium oleh Tawana? Warganet di seluruh dunia sangat penasaran. Bahkan ada yang mengatakan jika foto pria itu diunggah daring, mereka akan membayar $100 untuk melihatnya. Lalu, pada hari keempat, seseorang memulai jajak pendapat daring dengan judul, apakah Anda bersedia membayar $100 untuk melihat foto wajah penari pria misterius itu? Dalam satu hari, lebih dari 5 juta orang memberikan suara, dengan lebih dari 3 juta mengatakan ya. Media menjadi heboh lagi. Penggemar ini sungguh luar biasa. Bersedia membayar $100 untuk melihat wajah pria bertopeng? Apakah uang Anda hanya tertiup angin?
Tidak bisakah Anda membelanjakannya untuk hal lain? Bahan makanan, daging sapi, daging domba, telur, atau susu. Mungkin Anda tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk berbelanja, mempertaruhkan segalanya demi barang gratis, tetapi Anda rela mengeluarkan $100 secara online hanya untuk melihat wajah seorang pria? Itu benar-benar gila, bukan? 3 juta orang masing-masing $100, itu $300 juta. Tawana bahkan tidak akan memperoleh $300 juta dari 3 konser. Namun netizen Tiongkok bangkit. Mereka seperti, apa masalahnya? Industri hiburan kita praktis mengenakan biaya untuk foto selebriti eksklusif di Weibo 800 tahun yang lalu? Tentu saja, bintang-bintang kami tidak berani memberi harga setinggi itu untuk foto-fotonya. Biasanya hanya 28, 38, atau 58 yuan. Pada hari keempat, Xiao Churan makin penasaran dengan pria misterius ini. Dia telah menonton rekaman selama 3 hari di teleponnya, dan dari sudut pandang manapun, dia merasa itu adalah Ye Chen. Tetapi setiap kali ia berpikir demikian, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hingga hari keempat, saat menonton siaran langsung seorang penggemar dan melihat penari misterius itu naik panggung bersama Tawana dan Gu Qiui, dia tiba-tiba mendapat ide. Dia menelepon Ye Chen. Dia berpikir, bukankah Ye Chen adalah direktur Feng Shui? Begitu acaranya dimulai, dia seharusnya tidak terlalu sibuk, kan? Jika dia langsung menjawab, itu membuktikan bahwa dia jelas bukan penari itu. Jika tidak, itu tidak mengonfirmasi bahwa dia penari itu, tetapi itu membuatnya sedikit lebih curiga. Tidak mengherankan, Ye Chen tidak bisa menjawab. Untuk menghindari kesalahan apapun selama pertunjukan, dia bahkan tidak membawa telepon genggamnya ke atas panggung. Lagi pula, dengan kostum lapis baja itu, tidak ada tempat untuk menaruh telepon. Sekalipun dia memilikinya, dia tidak bisa menjawab di tengah pertunjukan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Tetapi dia benar-benar tidak menyangka Xiao Churan akan menelepon pada saat itu. Mendengar dering tak berujung itu, Xiao Churan tiba-tiba merasa gugup entah kenapa. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah penari misterius ini benar-benar Ye Chen? Tapi kenapa? Dia memang ahli Feng Shui, tapi 2 bintang wanita papan atas yang memujanya seperti itu tidak masuk akal, bukan? Ye Chen tidak menyangka gangguan ini akan terjadi. Dia sudah muak dengan Beijing. Saat dia tidak tampil, semua orang mendesaknya untuk punya anak. Ketika dia tampil, orang gila Amerika itu terus memeluk dan menciumnya. Apapun hasilnya tetap menyedihkan. Jadi, dia sudah memberitahu Gu Qiui bahwa setelah keempat pertunjukan ini selesai, dia akan langsung menuju bandara dan terbang kembali ke Jinling. Masih ada pertunjukan di Shanghai, tetapi tidak melibatkan tarian. Ditambah lagi, pertunjukan berikutnya baru akan diadakan beberapa hari lagi, jadi tidak perlu bertahan lama. Akhirnya, ketika lagu itu berakhir, Tawana datang dan memeluk serta menciumnya lagi. Untungnya, mulai dari pertunjukan kedua, dia mulai mengurangi sikapnya, tidak berlebihan seperti pada pertunjukan pertama. Setelah berciuman, Ye Chen dan Gu Qiui meninggalkan panggung. Mereka bergegas ke ruang ganti, dan saat Ye Chen berganti pakaian, dia berkata, "Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku akan langsung menuju bandara. Nanan, saat kau kembali, tolong sampaikan salam perpisahan untukku kepada paman dan bibi. Aku tidak akan kembali untuk menemui mereka." Gu Qiui terkejut dan bertanya, "Saudara Ye Chen, meskipun kamu ingin kembali, apakah kamu harus pergi sekarang? Sekarang sudah lewat jam 9. Ye Chen berkata, "Aku harus pergi." Gu Qiui menggoda, "Kamu kangen Nona Xiao ya?" Ye Chen berkata dengan serius, "Apa Nona Xiao? Dia kan kakak iparmu." "Tidak mungkin," gerutu Gu Qiui, berkata dengan tegas, "dia orang ketiga. Aku tidak mempermasalahkannya." Baiklah, baiklah, Ye Chen tahu dia tidak akan bisa memenangkan pertengkaran ini dengan Gu Qiui. Dia tidak punya kesempatan. Jika membicarakan siapa yang datang lebih dulu, Gu Qiui akan berkata bahwa dia sudah mengenalnya sejak kecil,
Pastinya sebelum Xiao Churan. Kalau mereka bicara soal pernikahan sah, dia akan bilang urusan orang tua lebih utama. Dan apalah arti pernikahan jika dibandingkan dengan itu? Gadis ini selalu punya logika. Dan Ye Chen, yang tahu dirinya salah, tidak ingin berdebat. Jadi, dia menyerah dan berkata, "Baiklah, panggil saja dia Nona Xiao jika kau mau. Aku sudah pergi selama berhari-hari, dan sudah waktunya untuk kembali." Gu Qihui tidak mendesaknya, berkata, "Kalau begitu aku akan mengantarmu ke bandara." Ye Chen berkata, "Aku akan mengantarmu pulang dulu, lalu pergi ke bandara. Chen Zikai akan mengatur seseorang untuk mengambil mobil nanti." Gu Qihui membalas, "Tidak, aku akan mengantarmu ke bandara, dan setelah mengantarmu pergi, aku akan menyetir pulang." Ye Chen tidak berdaya. Saat itu sudah lewat pukul 9, dan penerbangan normal terakhir ke Jinling malam itu adalah pukul 11. Jika dia bergegas, dia bisa sampai di sana. Jika dia terlambat check-in, dia harus menggunakan jet pribadi keluarga Ye. Jet pribadi memang nyaman, tetapi jika waktu pendaratan tidak sesuai dengan jadwal penerbangan umum, hal itu dapat menimbulkan tanda bahaya. Jika Xiao Churan memeriksa dan tidak melihat ada pesawat atau kereta yang mendarat saat itu, bagaimana Ye Chen akan menjelaskan kepulangannya? Untuk menghindari komplikasi, Ye Chen berkata kepada Gu Qihui, "Baiklah, kita akan pergi ke bandara bersama. Tapi aku akan meminta Pak Tua Chen untuk mengatur helikopter untuk menjemputmu dari sana. Kau tidak akan pulang sendirian, aku tidak akan mengizinkannya." "Terserahlah," Gu Qihui tertawa, "yang penting aku bisa mengantarmu pergi." Sementara itu, di Jinling, Xiao Churan melihat dalam siaran langsung bahwa penari misterius itu telah meninggalkan panggung. Jadi, dia menunggu beberapa menit dan menelepon Ye Chen lagi. Ponsel Ye Chen ada di meja ruang ganti. Saat berdering, layar panggilan masuk menggantikan pemberitahuan panggilan tak terjawab sebelumnya. Dia tidak tahu Xiao Churan telah menelepon saat dia tampil. Sambil memberi isyarat agar Gu Qihui diam, dia mengangkat telepon, menjawab, dan tersenyum. "Churan." Hati Xiao Churan hancur, dan dia tiba-tiba merasa panik. Dia bertanya, "Sayang, apa yang sedang kamu lakukan?" Ye Chen berkata, "Aku akan pergi ke bandara." "Bandara?" Xiao Churan terkejut, "Mengapa kamu pergi ke bandara sekarang? Bukankah acaranya masih berlangsung?" Ye Chen berkata, "Pekerjaanku sudah selesai. Ada penerbangan ke Jinling malam ini, jadi aku akan berangkat sekarang untuk mengejarnya." Xiao Churan menjadi semakin gelisah. Apa yang terjadi di sini? Apakah Ye Chen benar-benar penari misterius itu? Mengapa dia tidak menjawab saat penari itu berada di atas panggung? Dan beberapa menit setelah pertunjukan penari itu berakhir, dia menjawab. Lagi pula, setelah penari itu selesai, dia akan kembali ke Jinling. Waktunya sangat tepat, bukan? Mungkinkah penari misterius yang telah mesra dengan Tawana selama 4 hari benar-benar dia? Bersambung.